Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, setelah pertandingan kemarin melawan Porto yang cukup bikin sakit hati ya, saya ingin bahas tentang kekalahan kemarin ya, melawan Porto, kalah 1-0. Iya, menurut saya pertandingan kemarin itu Porto berhasil mengeksploitasi taktiknya Mikel Arteta ya. Jujur saya kemarin ketika lihat line up agak khawatir. Kenapa saya khawatir? Karena dengan line up yang sama sejak West Ham ya, saya merasa bahwa berarti Arteta pakai taktik yang sama dengan melawan West Ham dan melawan Burnley, dan ternyata benar Arteta memakai taktik yang sama. Dan saya khawatir itu kenapa? Karena memakai taktik yang sama 3 kali berturut-turut, menurut saya pasti tim-tim lawan sudah mulai sudah mulai berpikir dan sudah mulai memformulasikan cara untuk melawan strategi tersebut gitu. Dan benar juga bahwa Porto sudah mempelajari strategi Arteta tersebut dan dengan efektif mengeksploitasi kelemahannya gitu. Saya jujur kemarin tuh untuk membuat video ini saya kurang tahu istilah-istilah yang bisa dipakai, dan saya dapat ide istilah-istilah yang akan saya pakai ini ya, ini dari video ini ya. 4-4-2 ini pemikirannya sebenarnya sama dengan pemikiran saya, cuman dia karena menurut saya dari 4-4-2 ini lebih efektif dan lebih lebih profesional lah. Cuman ya ini ini ya upaya saya untuk menjelaskan ke teman-teman. Apa sih kelemahan Arsenal kemarin itu? Ya, kelemahan Arsenal kemarin itu satu adalah strategi Arteta ini bergantung dari defender lawan itu untuk kebingungan dan lalu terpancing untuk mengikuti perputaran rotasi pemain Arsenal yang yang membingungkan gitu. Jadi seperti saya bilang di video-video kemarin bahkan, bahwa Arsenal itu keunggulannya adalah ketika mereka merotasikan para pemainnya, dari kayak Saka, Martinelli, dan Trossard tiba-tiba ada di posisi yang berbeda. Trossard tiba-tiba ada di kanan, Martinelli tiba-tiba ada di tengah, atau Saka yang tiba-tiba ada di tengah, Martinelli ada di kanan. Hal-hal seperti itu, rotasi-rotasi pemain di lapangan itu digunakan oleh Arteta untuk memancing defender-defender lawan itu agar keluar dari posisinya. Jadi agar posisinya berubah dari posisi yang seharusnya. Jadi misalkan defender harusnya ada di defender tengah, karena ngikutin Trossard, defender tersebut tiba-tiba ada di sebelah kiri sehingga di tengah ini kosong. Atau ya sebaliknya, Martinelli harusnya ngikutin Martinelli ke tengah, jadi daerah kirinya kosong gitu. Inilah strateginya Arsenal. Jadi membuat man marking lawan untuk mengikuti pemain-pemain tertentu sehingga mereka tiba-tiba tidak sadar bahwa area yang seharusnya mereka jaga ternyata area itu kosong, dan area kosong itu yang lalu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Arsenal untuk masuk, menusuk, menciptakan peluang dan mencetak gol gitu ya. Dan Porto kemarin mereka sangat disiplin. Itu adalah setiap pemain itu tidak terpancing. Saya kemarin lihat itu ada posisi Ben White tiba-tiba menusuk ke tengah, ke depan. Nggak ada defender yang tadinya menjaga Ben White itu ngikutin dia. Tetap para defender yang di tengah itulah yang jagain Ben White gitu. Jadi mereka memakai zonal marking yang
disiplin gitu. Karena mau zonal marking yang bagaimanapun kalau pemainnya tidak disiplin, itu bisa ketarik, bisa kepancing sehingga membuka ruang bagi Arsenal gitu. Jadi inilah kelemahan Arsenal ketika dijaga dengan zonal marking yang disiplin gitu. Jadi ini yang saya makanya ketika melihat line up kemarin gitu kan, waduh, 3 kali strategi yang sama gitu. Ini bahaya nggak ya nih gitu. Kenapa? Karena saya ngerasa pasti tim-tim lawan tim-tim besar, dan jangan merasa bahwa Porto ini lagi posisi yang agak jelek gitu kan di liga, permainannya juga lagi kurang bagus bla bla bla, lalu dibilang Arsenal gampang nih ngalahin Porto. Nggak seperti itu gitu, karena Porto tetap adalah klub level Eropa gitu. Jadi nggak bisa disamakan dengan Burnley, tidak bisa disamakan dengan West Ham gitu ya, tidak bisa disamakan dengan Luton gitu. Karena pemain-pemain level Eropa sejelek-jeleknya gitu kan, pemain-pemain level Eropa, mereka tetap punya tingkat kualitas yang bisa memberikan perlawanan dan bisa memberikan strategi yang menyulitkan kita. Dan kemarin Porto menunjukkan bahwa mereka bisa menyulitkan kita. Satu lagi dari yang saya lihat tadi dari video 442 itu ya, yang saya juga baru sadar bahwa Porto itu memakai strategi mid block gitu. Biasanya Arsenal adalah seneng ketika melawan strategi low block gitu. Jadi berbeda dengan mid block ini. Kalau low block biasanya adalah pemain-pemain itu, semua pemain, 10 pemain lapangan itu ada di sepertiga lapangan mereka. Jadi menjaga area di sekitar kotak penalti mereka gitu. Jadi semua pemain itu ada di dekat gawang mereka gitu. Nah, berbeda dengan mid block ini semua pemain ada di lapangan tengah gitu. Jadi ada di sekitar bundaran yang di tengah itu ya. Dan ini yang membuat Arsenal kesulitan kemarin. Saya lihat begitu udah mencapai lapangan tengah itu, bola ke kiri ke kanan back pass. Kenapa? Area tengah itu dijaga dengan sangat baik oleh Porto sehingga nggak bisa tembus gitu. Dan disinilah saya mulai merasa kangen dengan Thomas Partey gitu. Ya, Thomas Partey itu pada posisi-posisi seperti ini, dia bisa memberikan bola-bola terobosan yang bisa menembus mid block ini. Declan Rice nggak bisa. Jadi ya saya nggak ngomong Declan Rice jelek gitu kan, tapi bahwa inilah mungkin satu area yang Declan Rice bisa kembangkan. Arteta kemarin mencoba melawan strategi ini akhirnya dengan menggantikan Trossard, memasukkan Jorginho gitu kan, berharap Jorginho bisa melakukan forward pass seperti yang biasanya dilakukan oleh Thomas Partey. Jadi defensive midfieldnya dimasukin Jorginho masuk sebagai nomor 8 ya, jadi sebagai yang box to boxnya, lalu Havertz dimasukkan sebagai forwardnya, dan tetap gagal gitu ya. Kenapa tetap gagal? Karena memang disiplin sekali pemain-pemain Porto ini kemarin dalam posisi mereka, sama sekali nggak terpancing oleh pemain rotasi permainan Arsenal. Mereka benar-benar nggak terpancing sehingga ya menunjukkan bahwa memang sejelek-jeleknya tim Eropa, mereka punya kualitas yang berbeda jauh, dan para pemain-pemain yang juga punya kualitas yang ya papan atas juga gitu kan. Jadi ya saya ketika ada pundit-pundit ngomong ngelawan Porto ini harusnya gampang, saya nggak merasa bahwa melawan Porto itu gampang gitu. Dan mereka kemarin menunjukkan kenapa mereka 10 permainan terakhir di kandang itu memang tidak terkalahkan.
gitu ya. Jadi menjadi dengan Arsenal kemarin mereka menjadi 11 permainan terakhir di kandang itu tidak terkalahkan. Ya, itu. Jadi di situ yang menurut saya ya Porto berhasil mengeksploitasi kelemahan Arsenal. Dan dengan ini Arteta harus segera berpikir ulang tentang strateginya gitu kan. Bagaimana ketika menghadapi tim seperti ini, apa yang mereka lakukan gitu. Satu hal lagi yang saya juga lihat gitu kan, ketika mandek, arahnya apa Arsenal mencoba lakukan? Mereka coba bermain dari set piece. Ya kan memang Arsenal set piece-nya musim ini bagus banget ya. Jadi bukan bermain open play, mereka mencoba mendapatkan tendangan bebas, tendangan pojok, di mana mereka bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih besar gitu kan. Iya, sebenarnya kemarin kesempatan-kesempatannya ada, cuman memang tidak bisa dikonversi menjadi gol gitu kan. Trossard salah satunya saya lihat tendangannya melenceng ke atas tinggi dari tendangan pojok kalau nggak salah, tendangan pojoknya Rice atau Saka ya itu pokoknya, ada satu tendangan pojok Trossard, kayaknya ini Declan Rice deh, dari sebelah kiri, Trossard dapat tendangannya lalu melesat ke atas gitu. Tapi ya seandainya salah satu dari set piece itu bisa menjadi gol, mungkin kita akan wah strateginya berhasil gitu. Tapi memang menurut saya kemarin ketika menghadapi tim-tim seperti ini gitu kan, yang bisa mengeksploitasi kelemahan Arsenal ini dengan disiplin pertahanan seperti ini, ya menurut saya memang ada baiknya Arsenal mencoba mendapatkan kesempatan mendapatkan gol dari set piece gitu kan. Dan ya kemarin juga dicoba, kalau menurut saya mungkin dari set piece lebih arahnya kurang beruntung gitu ya. Ya memang kekalahan yang cukup sakit hati karena di menit terakhir ya. Dan kalau saya nggak setuju kalau itu dibilang kesalahan David Raya, karena itu tendangannya pemain Porto itu siapa? Aduh kok jadi lupa namanya. Cuman intinya bahwa tendangan dia itu memang luar biasa menurut saya. Akan sangat sulit bagi kiper manapun untuk bisa menangkap bola seperti itu gitu ya. Ya itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton review saya untuk pertandingan kali ini. Terima kasih juga kemarin yang sudah nemenin saya begadang pagi-pagi itu ya, subuh-subuh. Jadi kalau teman-teman suka review pertandingan seperti ini, konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan kalau teman-teman punya pendapat sendiri tentang pertandingan Arsenal melawan Porto kemarin, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Dan berikutnya, gimana nih Thomas Partey kapan baliknya? Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.